vagina yang normal itu kan antara 3,8 sampai 4,5 ya. Nah, sementara produk-produk pembersih kewanitaan itu kan tidak semua pH-nya sesuai dengan pH vaginanya perempuan yang sehat gitu. Penggunaan yang rutin itu sebenarnya tidak perlu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora, masih di Sonora Siang Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kalandira, masih bareng saya Rini Aprianti dan Kak Meilani Fabiola. Kak Mei, setidaknya tadi kita udah tahu dong ya, merawat kesehatan vagina itu penting karena kemana-mana dia lekat dengan kita. Nggak bisa dilepas-lepas ya Kak? Nggak bisa ya, kayak kacamata bisa dilepas, jam bisa dilepas, sepatu bisa dilepas ya kan. Mungkin ada fakta-fakta yang ingin juga kami sampaikan yang harus sahabat Sonora harus tahu, ini fakta penting tentang vagina ini atau Miss V ini. Iya benar. Yang pertama itu ya fakta yang mungkin bisa bantu juga nih membuka wawasan ya bagi sahabat-sahabat Sonora, terutama yang punya Miss V. Sebenarnya vagina itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri tanpa kita harus menggunakan produk-produk sabun pembersih khusus kewanitaan yang banyak beredar ya di mana-mana gitu ya. Caranya membersihkan diri sendiri itu dengan mengeluarkan cairan vagina yang kita biasa nyebutnya keputihan ya. Keputihan yang normal tentunya saya maksud ya. Jadi keputihan itu membantu vagina untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam, membantu memelihara kelembapan di liang vagina sehingga bakteri-bakteri baik yang ada di vagina itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Vagina itu di dalamnya itu penuh bakteri-bakteri baik. Jadi kalau ada yang menganggap vagina itu harusnya di dalam itu steril, itu salah. Di dalam vagina itu tidak steril. Kalau kita lihat ya, kalau kita bisa melihat ke dalam dengan kita punya kemampuan mata seperti mikroskop ya, di dalam itu ternyata banyak bakteri baik ya, lactobacillus ya. Nah, bakteri-bakteri baik ini yang sangat dibutuhkan vagina untuk menjaga kesehatannya sendiri. Nah, cuma nih kadang-kadang kita berpikir ketika kita mengalami keputihan walaupun dia tidak berbau ya, kita suka risih gitu ya. Karena merasa pakaian dalam kita lembab dan gak nyaman. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan produk-produk pembersih kewanitaan secara berlebihan. Jadi misalnya setiap kali buang air pakai produk pembersih kewanitaan itu. Bahkan ada yang sampai menggunakan produk pembersih kewanitaan yang disemprotkan ke dalam, bukan cuma di luar vagina saja, tapi juga sampai ke dalam ya. Ada beberapa produk seperti itu. Padahal itu nggak diperlukan ya. Justru itu bisa membunuh kuman-kuman baik di dalam vagina karena tidak semua produk itu yang pH-nya sesuai kan gitu. pH vagina yang normal itu kan antara 3,8 sampai 4,5 ya. Nah, sementara produk-produk pembersih kewanitaan itu kan tidak semua pH-nya sesuai dengan pH vaginanya perempuan yang sehat gitu. Jadi penggunaan yang rutin itu sebenarnya tidak perlu. Jadi kapan bisa digunakan produk-produk kesehatan vagina itu? Sebenarnya tidak perlu kalau kita tidak punya masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan lebih ya. Itu biasanya kalau yang tadi antiseptik, semacam antiseptik yang dimasukkan ke dalam vagina itu biasanya dengan resep dokter untuk kasus-kasus infeksi. Ketika vagina kita mengalami infeksi itu kan berarti ada peningkatan jumlah kuman yang jahat, kuman yang tidak sehat, yang tidak baik gitu ya. Nah, itu yang perlu dibunuh. Tapi setelah masalahnya selesai, setelah infeksinya teratasi, tentu penggunaannya di stop gitu. Nah, bukan menjadi perawatan rutin sehari-hari, itu maksudnya. Sebenarnya membersihkan vagina yang sehat itu cukup dengan menggunakan air yang bersih. Ya, air yang bersih, kemudian dari arah depan ke belakang. Jangan dari arah anus ke vagina gitu. Dan membersihkan vagina itu tidak harus dimasukin sampai ke dalam. Kita hanya perlu membersihkan bagian luarnya saja, yaitu bagian bibir besar dan bibir kecilnya aja. Tidak perlu sampai ke dalam seperti itu. Nah, jadi
itu tadi ya faktanya bahwasannya vagina itu penuh dengan bakteri baik dan dia tidak perlu perawatan yang berlebihan sampai menggunakan produk-produk pembersih kewanitaan ya. Apalagi kalau dilakukan rutin 3 kali sehari, 4 kali sehari gitu. Nah, kemudian vagina itu tidak harus baunya itu seharum bunga mawar, seharum bunga melati ya. Karena bau vagina itu dia menyesuaikan dengan kondisi hormon tubuh yang punya gitu. Jadi baunya itu khas, ya kan? Jangan kita tuh berpikir bahwa vagina saya ini harusnya wangi, harusnya sewangi mawar, harusnya sewangi melati, harus sewangi parfum apa gitu. Padahal enggak ya. Vagina itu punya baunya sendiri yang khas gitu. Dan justru kalau kita menggunakan pembersih-pembersih yang mengandung parfum itu bisa menyebabkan iritasi, ada yang alergi, ya kan, jadi gatal gitu kan. Nah, kalau digaruk akhirnya infeksi. Nah, jadi jangan berpikir bahwa vagina itu harus wangi gitu. Kemudian vagina itu sendiri sebenarnya dia itu butuh ruang untuk bernafas. Jadi perempuan itu dianjurkan untuk mengurangi penggunaan celana jeans yang terlalu ketat, ya apalagi berjam-jam dari pagi sampai malam gitu kan, terlalu ketat jeansnya. Apalagi pakai panty liner pula gitu. Nah jadi kalau sudahlah pakai panty liner ya dibekap ya, bayangin aja kita pakai masker aja beberapa jam udah bengap gitu. Vagina juga seperti itu gitu ya kan. Kita tutupin pakai panty liner, celananya juga ketat. Nah itu sirkulasi darah ya ke area vagina kita pasti terganggu. Nah ini juga akan membuat suasana di area vagina menjadi lebih panas, ya kan? Jadi kelembapannya juga terganggu dan ini akan mengganggu pertumbuhan bakteri baik di dalamnya. Nah jadi bahkan dokter itu menganjurkan ketika tidur nih malam perempuan itu dianjurkan untuk tidak menggunakan pakaian dalam supaya bisa bernafas lega. Nah kemudian keputihan pada perempuan yang tadi merupakan salah satu mekanisme pertahanan vagina ya untuk menjaga kebersihannya, itu sebenarnya juga bisa menjadi penanda loh kapan kita subur, kapan kita mau haid, karena bentuknya akan konsistensinya berubah-ubah, ya kan? Biasanya menjelang masa subur itu konsistensinya lebih encer seperti ingus ya, kalau ditarik tidak putus. Ya, jadi itu merupakan penanda bahwa oh saya sedang masa subur nih. Nah jadi bagi beberapa yang sedang merencanakan untuk hamil boleh melakukan hubungan intim lebih sering pada saat itu. Seperti itu. Jadi keputihan itu tidak selamanya momok gitu ya, tidak selamanya harus kering gitu, vaginanya harus kering terus gitu ya. Nah juga kemudian gatal, kita kan kadang-kadang suka merasa gatal ya di daerah sekitar vagina ya. Sebenarnya itu tidak selamanya karena infeksi loh. Kadang-kadang kan karena kita merasa gatal terus kita merasa harus menggunakan produk-produk yang tadi ya, pembersih kewanitaan tadi gitu dan lebih sering gitu kan, bahkan kalau bisa dimasukin ke dalam gitu kan. Nah kalau sebenarnya gatal pada area vagina itu, terutama di bibir kemaluan, itu sebenarnya tidak selamanya karena infeksi. Kadang-kadang bisa karena penggunaan produk sabun cuci untuk pakaian dalam kita gitu ya, pelembut pakaian ya kan, atau bahan-bahan panty liner dan pembalut yang bikin kita merasa seperti itu gatal. Atau mungkin kita punya kebiasaan mencukur rambut kemaluan ya, jadi terasa gatal itu pada saat mulai tumbuh ya, itu gatal banget tuh biasanya ya kan. Atau mungkin mengguntingnya terlalu pendek ya kan, nah jadi terasa gatal. Jadi tidak selamanya gatal itu karena infeksi. Tapi ada yang menarik Mbak Rin. Apa itu kami? Fakta yang terakhir mau saya bilang ini ya. Nanti aja. Oh begitu. Biar kepo ya. Nah, kita keep dulu sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetap di sini di Sonora Siang Women and Parenting. Kita akan kembali sesaat lagi.